Selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang di Devotion from Home. Untuk pagi hari ini saya akan membaca dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, cerita ini ada tertulis dalam 3 kitab Injil. Matius yang kita barusan saja bacakan, ada di kitab Markus dan di kitab Yohanes. Dan dalam tiga-tiganya itu, sesuatu terjadi sebelum cerita ini. Yesus sesudah memberikan makan kepada 5.000 orang. Kita harapkan bahwa semua sadar bahwa Yesus ini bukan hanya orang yang biasa, bukan hanya guru yang pintar, bukan hanya nabi yang hebat, tapi bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi apa yang terjadi di dalam perikop ini menyatakan bahwa murid-murid Yesus pun masih belum sadar sepenuhnya. Siapa itu Yesus? Mereka naik ke perahu, mereka berjuang di dalam badai untuk menyeberang. Tapi ada sesuatu yang terjadi yang menginterupsikan perjuangan mereka. Berapa dari kita menghadapi hal yang sama? Kita sedang berjuang dalam karir, sedang berjuang dalam keluarga, dalam pelajaran, dan ada sesuatu yang terjadi yang mengganggu perjuangan kita, sehingga kita bimbang, sehingga kita takut, sehingga kita khawatir. Di ayat 27 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Sepertinya Petrus ingin menguji, apakah benar nggak ini adalah Yesus? Kalau ini betul-betul Yesus, dia akan mengizinkan saya untuk berjalan di atas air. Dan tentu saja Yesus menjawabnya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Di bahasa Inggrisnya dikatakan, when he saw the winds. Saat dia melihat keadaan, saat dia melihat badai, mulai ia takut. Mulai ia bimbang. Saudara, berapa dari kita akan mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan? Kita percaya, kita mengandalkan kuat kuasa Yesus. Tapi saat kita sedang berhadapan dengan tantangan, saat kita berhadapan dengan badai, itu membuat kita cemas.
membuat kita khawatir, membuat kita takut. Saudara, mari kita mengingatkan ini. The presence of trouble does not mean the absence of Jesus. Saya mengulangkan. The presence of trouble does not mean the absence of Jesus. Adanya tantangan, adanya badai, adanya kesusahan di dalam hidup kita tidak berarti Yesus meninggalkan kita. Tidak berarti Yesus tidak hadir dengan kita. Yesus akan selalu mendampingi kita. Sama seperti Yesus ada bersama dengan Petrus, menyelamatkan Petrus. Dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, Yesus tidak katakan, Petrus, kenapa kau tidak percaya? Yesus tidak katakan, Petrus, kenapa kau tidak mempunyai iman? Tapi dia katakan orang yang kurang percaya. Mungkin kita bisa katakan bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi apakah kita menaruh iman kita sepenuhnya di dalam Yesus? Bukan di keadaan sekeliling, bukan di keadaan ekonomi, bukan dalam keadaan pemerintahan, bukan juga di keadaan keuangan kita, tapi sepenuhnya di dalam Yesus. Apakah kita sadar, saudara, bahwa kita menyembah Allah yang maha besar? Apakah kita sadar bahwa kita menyembah Allah yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil? Apakah kita sadar bahwa kita menyembah Allah yang memerintahkan badai untuk berhenti? Itulah Yesus, dan itulah janji Kristus kepada kita, bahwa tidak sekalipun Dia akan meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Santa Agustinus dari Hippo mengatakan, dia berjalan di atas ombak-ombak sehingga dia menaruh segala badai hidup di bawah kakinya. Kenapa kita harus takut? Why do we have to be afraid? Kalau Yesus ada bersama dengan kita, apa yang kita harus takutkan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk kasih setia-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya, untuk menaruh iman kita, untuk menaruh iman kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak badai hidup, ada banyak kesusahan. Tapi kami mengetahui, Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan Engkau sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati.